Ada kisah pilu dari korban TPPO bermodus pengantin pesanan yang berhasil kabur dari Cina. Jadi ini di Indramayu yang kembali diguncang oleh kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan Tribuners. Sugi Purnamawati adalah warga desa Jamba, Kecamatan Cikedung menjadi korban setelah dijanjikan soal kehidupan yang lebih baik dengan menikahi pria asal Cina. Tapi kenyataan yang dihadapi justru penuh penderitaan Tribuners. Jadi kisah ini berawal ketika Sugi tertarik dengan tawaran dari seseorang yang menghubunginya melalui media sosial TikTok, di mana orang tersebut menawarkan pernikahan dengan pria asal Cina dan juga menjanjikan kehidupan yang lebih sejahtera, termasuk jaminan finansial bagi keluarganya di Indonesia. Akhirnya Sugi percaya dengan janji tersebut dan menikah secara siri pada 6 Desember 2024 dan segera dibawa ke Cina. Tapi setibanya di sana, harapan yang dia bangun ini hancur, di mana bukannya hidup dalam kenyamanan, dia justru diperlakukan tidak baik oleh suaminya, Tribuners. Jadi dia hanya diberi uang sekedarnya untuk membeli sayuran dan harus hidup dalam kondisi yang jauh dari layak. Dan ketika mencoba untuk menagih janji sang suami, dia justru mendapatkan kemarahan baik dari suaminya sendiri maupun dari pihak agensi yang mengurus pernikahannya begitu. Bahkan dia juga diancam harus membayar 65 juta rupiah jika ingin kembali ke Indonesia. Kemudian Sugi ini membuat video permohonan bantuan kepada Presiden Prabowo dengan suara terisak meminta agar bisa segera pulang ke tanah air. Dan video itu viral dan mendapat perhatian luas juga dari masyarakat serta pihak berwenang, di mana setelah berbulan-bulan terjebak dalam situasi yang sulit, akhirnya Sugi ini berhasil melarikan diri. Dan momen pelariannya terjadi saat sang suami tidak berada di rumah, Tribuners. Jadi dia memang langsung kabur dengan modal uang pinjaman dari temannya sesama tenaga kerja wanita atau TKW yang bekerja di Taiwan. Dan setibanya di bandara, dia langsung membeli tiket dan terbang ke Indonesia begitu ya. Kemudian, pada Minggu 16 Februari dini hari, Sugi ini akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, disambut oleh, pihak Serikat Buruh Migran Indonesia Indramayu yang sebelumnya memang telah berkoordinasi dengan, Dewan Pimpinan Nasional SBMI di Jakarta untuk melakukan penjemputan. Dan Ketua SBMI Indramayu, Ahmad Zainuri menyatakan kepulangan Sugi ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penyelidikan lebih lanjut mengenai sindikat perdagangan manusia dengan modus pengantin pesanan, di mana kasus ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat, terutama perempuan, untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pernikahan dengan orang asing yang datang melalui media sosial. Dan saat ini beruntungnya Sugi sudah kembali ke kampung halamannya dan, masih harus pulih dari trauma yang dialaminya dan juga menata kembali, hidupnya begitu ya. Kemudian dari orang tua dari Sugi juga sudah melapor ke polisi Tribuners seusai anaknya ini diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan. Jadi ada 2 orang yang dilaporkan ke Polres Indramayu di mana mereka adalah oknum perekrut atau calo yang berperan di balik pernikahan korban dengan pria warga Cina secara sirih. Jadi, 2 orang oknum perekrut itu sudah dikantongi identitasnya dan masing-masing, diketahui adalah warga Kabupaten Bekasi dan juga Kota Singkawang. Di mana, kasus ini sudah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang karena sudah memenuhi 3 unsur begitu Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.